20-an adalah periode terpenting dalam hidup. Jadi kemarin gue ketemu beberapa DM dari kalian yang sharing bahwa konten-konten gue bisa ngebantu kalian. Ada yang se-ekstrim bilang dia berhasil mengalahkan kecanduannya. Bahkan ada yang bilang gak jadi bunuh diri. Itu bikin gue sebagai orang yang ngebuat platform kecil ini karena kebutuhannya berpikir lebih besar lagi. Dan oleh karena itu gue undang 20-20an yang menurut gue dan tim gue bisa gue bantu. Dan saat gue duduk dan ngobrol sama mereka, gue melihat suatu kemiripan. Yang bikin gue tuh jadinya tuh ke-trigger, jadi panas. Dan akhirnya gue pengen sharing penemuan gue ini dengan kalian. Otak manusia itu menurut gue udah kayak super komputer. Ada suatu input bisa bikin suatu output. Layaknya komputer. Lu input sesuatu, keluar suatu output. Jadi kalian tuh harus bener-bener mikir bahwa di otaknya kalian nih sekarang nih, kalian yang nonton ini semua nih, termasuk kalian yang lagi rebahan, kalian itu punya super komputer di tubuhnya kalian. Hubungannya apa? Kalian harus tahu superkomputer ini ada memorinya, ada RAM-nya. Kalian kagak bisa main hajar semua buka tab gila-gilaan gitu. Pastiin kalian menggunakan kalian punya superkomputer demi kepentingannya kalian. Dan buat kalian yang sampai sekarang masih berasa aduh gak bisa bla bla bla, lu harus mikir, lu dari kecil itu dikasih input, ya kan? Harusnya kita semua setuju. Ekosistem kita ngebentuk kita pas kecil. Karena kita tidak bisa berpikir sendiri. Tapi fakta bahwa kalian ngeklik video ini, gue asumsi kalian itu pasti udah tahu, pengen mencari informasi bahwa gimana sih cara berkembang lagi. Karena kalian tahu, kalian itu sekarang udah bisa beraksi sendiri. Jadi yang dulu-dulu tuh kita ngomongin sekolah lah, bahkan keluarga, pertemanan yang dulu-dulu semua itu ngebentuk kalian jadi kayak sekarang. Pertanyaannya, kalian udah tahu fakta ini, kalian itu sekarang bisa ngambil nih yang kalian inginkan. Input-input yang kalian inginkan, yang menurut kalian bisa ngebawa kalian ke jenjang berikutnya. Semua hasil jelek yang kalian dapatkan itu semua datang dari kalian punya otak. Karena rasional seperti ini, pikiran lu akan jadi suatu kata-kata kan ya. Kata-kata lu akan menjadi suatu aksi. Aksi lu akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan lu akan mendatangkan hasil. Jadi apapun hasil yang kalian tidak puas sekarang ini datang dari mana? Dari otak lu dulu. Apa yang ada di pikiran lu harus bener-bener cerna, bener-bener lu clearkan. Kalau lagi komputer ada namanya antivirus. Lu pastiin lu install itu. Gimana caranya lu punya antivirus di otak lu buat lu tuh kagak kedistorsi sama hal-hal yang kagak penting. Jangan sampai kena virus yang namanya overthinking. Menurut gue itu gak ada berfaedahnya. Lu bayangin lu buka Google Chrome, tabnya banyak banget tapi kagak pernah dipakai. Itu layaknya orang overthinking. Dan gue argue orang-orang yang overthinking pasti butuh waktu. Coba dipikirin. Kalau misalnya lu mau thinking, kalau misalnya lu mau berpikir, pasti kan butuh waktu. Jadi kalau misalkan lu overthinking, berarti itu juga overtime. Alhasil, kalau misalkan lu bener-bener kerja keras banget, bener luar biasa, lu gak mungkin ada waktu untuk overthinking. Berikutnya adalah lu harus punya tujuan. Dimana gue tahu pas umur segitu mungkin sangat susah untuk bener-bener mempunyai suatu tujuan jelas. Karena kalau misalkan lu beneran punya tujuan jelas, lu bisa fokus. Semuanya lu bisa say no. Bener-bener lu berani tidak disukai, bener-bener fokus ke lu punya tujuan. Tapi gue bisa memahami kalian, gue mempunyai empati ke kalian bahwa mungkin aja kalian kagak punya tujuan. Nah buat kalian yang berasa bahwa iya bro, gue beneran jujur aja sama lu, gue kagak ada tujuan. Lu harus bisa mengakuisisi cerita fiktif. Apapun cerita yang lu berasa bakal berguna buat lu untuk terima kayak seakan-akan itu cerita kebenaran, tapi sebenarnya itu fiksi. Tapi kalian udah berasa, oh yaudah itu benar, gue kerjain aja. Useful but not true. Lu harus cari cerita-cerita seperti itu. Contohnya seperti apa Gus? Contoh kalau kalian kagak tahu, gue bikin video ini semua, studi kasus channel ini adalah 100 video dalam 200 hari. Long form video. Kalian bisa iseng aja turun ke bawah ke channelnya gue, ke paling ujung, itu adalah video pertamanya gue. Gue hanya pengen mencari studi kasus apakah beneran yang bukan siapa-siapa, shotnya gitu-gitu aja, gak pernah giveaway, gak pernah collab, bisa jadi sesuatu di dunia maya ini. Dan ngebahasnya sesuatu yang gado-gado. Hasilnya ternyata bisa. Hubungannya sama cerita fiktif apa? Gue bikin suatu cerita fiktif dimana kalau misalnya 2 hari sekali, gue harus ngepost video tersebut. Jadi 2 hari sekali gue harus ngepost tuh long form, 8 menit, 10 menit,
5 menit, 8 menit, pokoknya semua long form. Padahal itu kan cerita fiktif kan, dimana gak ada yang marahin gue kok kalau misalkan gue kagak ngepost dalam 2 hari sekali, seminggu sekali pun gak ada yang marahin kan. Gak ada yang gue rugiin kok kalau misalkan gue kagak post. Tapi di otak gue mengakuisisi cerita fiktif tersebut. Harus. Sama halnya saat gue produksi video, gue bilang maksimum 30 menit. Pas editnya maksimum 2 jam. Ada yang marahin gue kalau misalkan gue di luar jam itu? Gak ada juga. Tapi gue mengakuisisi itu untuk gue kerja, untuk gue fokus ke aksinya gue. Nah buat kalian yang berasa kayak, ya udah bro, kok gitu cerita fiktifnya apa? Gue selalu bilang ke kalian 20-an, kalian yang di sini semua harusnya mempunyai suatu privilege. Dimana pada umumnya, gue tahu nggak semuanya, pada umumnya mayoritas dari kalian pasti dana pendidikannya itu didapatkan dari orang tua. Jadi kalau kalian bingung nggak punya tujuan segala macam, gue kasih tujuan ke kalian. Balikin dana pendidikan orang tua yang sudah diinvestasikan ke kalian dalam waktu 5 tahun ke depan. Kalian bisa ngitung dong ya. Dari kalian kecil sampai sekarang, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Berapa sih dana pendidikannya? Oke, nilainya X. Gue tantang kalian, gue kasih tujuan ke kalian. Udah, sana. Beresin tujuan tersebut. Berikutnya adalah kalian itu kayak terkesan mempunyai suatu ketakutan terhadap sebelah-sebelah kalian ngomong apa. Sebelah-sebelah kalian udah sukses. Pertama, gue ada iseng aja, ada beberapa yang gue isengin kayak, siapa sih yang sukses gitu loh. Terus dia ngomongin bahwa, oh Mark Zuckerberg umur 20-an udah sukses banget gitu loh. Terus gue bilang, itu Mark Zuckerberg. Itu 1 dari 8 miliar populasi dunia ini gitu. Lu ngebandingin diri lu sama outlier. Faedahnya apa? Gue kagak ngerti. Coba deh lu bener-bener secara intrinsik diri sendiri, lu dengerin diri lu sendiri deh. Semua orang yang lu berasa sukses ini yang di umur 20-an ini, lu coba pikir deh. Kayak kenapa lu harus banding diri lu ke dia? Gue kagak ngerti jujur. Nah balik lagi terhadap mencari validasi, seakan-akan kayak dia itu harus sukses di 20-an. Kalian bener-bener harus mikir lu, kenapa? Why? Kenapa lu pada harus mencari validasi bahwa lu pada tuh udah sukses di umur 20-an? Pertanyaan, kenapa kata sukses itu butuh terasosiasikan sama kalian di umur 20-an? Gue kagak ngerti. Satu-satunya teori psikologi yang gue rasa bisa menjelaskan fenomena ini adalah the spotlight effect. Dimana kalian tuh punya suatu ketakutan terhadap bergerak segala macam karena kalian pikir orang-orang tuh peduli sama kalian. Dimana sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol apa adanya aja, kalian mau jungkir balik, kamu mau sukses, kayak emang orang-orang sekitar kalian peduli? Mereka tuh peduli sama siapa sih? Sama diri mereka sendiri kan? Coba deh kalian pikir deh ya, cerna deh. Mungkin di sini masih ada yang skeptis. Enggak kok bro, tetangga gue peduli sama gue. Percaya gue, guys, nggak ada yang peduli. Kalian pikir kalau misalnya orang ngeliat sports car yang mewah segala macam gitu ya, kayak seakan-akan orang tuh pengen lihat siapa yang nyetir gitu. Mayoritas orang yang mempunyai suatu rasional bukan ngeliatin yang nyetirnya, dia ngeliatin carnya. Karena mau foto apa sih? Mau foto sama ya carnya gitu kan. Orang pengen tahu gimana caranya gue bisa dapetin sports car tersebut. Tapi orang kagak peduli sama yang nyetirnya. Jadi menurut gue buat orang yang takut bergerak karena validasi ini, kasarnya lu berasa lu tuh the center of the universe. Lu berasa semua aktivitas di dunia ini berporos di diri lu doang. Dan bikin lu takut, bikin lu prokrastinasi, bikin lu jadi akhirnya gak gerak, bikin lu akhirnya kagak sukses. Lanjut, yang menurut gue semua hampir mirip adalah bilangin kagak ada waktu. Nah di sini gue pengen kalian coba bener-bener kita objektif lah, definisi gak ada waktu. Semua orang punya 24 jam di dunia ini. Apa yang bikin orang-orang yang sukses ini beda? 24 jam kita coba bedah kan ya. Kita asumsi 6 jam kita tidur. Minimum kan ya, untuk kita itu orang dewasa bisa berfungsi dengan baik. Secara sains pun dibilang seperti itu. Oke, 24 kurang 6 berarti ada 18 jam. 18 jam lu ada makan dan minum. Gua asumsi lu kagak intermittent fasting, jadi lu mungkin 3 kali makan kan ya. Setiap 3 kali makan, 3 kali minum, 3 kali 20. Berarti asumsi udah 60 menit, berarti 1 jam. Lu commute, gua asumsi lah lu di Jakarta. Lu pulang pergi kerja 2 jam, berarti ada 3 jam. Pulang pergi makan jadi ada 3 jam. Jadi 18 kurang 3, masih ada 15 jam lagi. Nah 15 jam ini, lu ngapain? Jujur sama diri lu sendiri, gak usah jujur sama gue. Kalau misalnya lu klaim lu bener-bener kagak ada waktu, lu harus berkaca sama diri lu sendiri. Karena lu sekarang, lu konsumsi Agus Leo Halim, itu adalah waktu yang terbuang lu.
Gue diam bukan karena gue kagak tahu gue mau ngomong apa, tapi buat lu pada benar-benar cerna. Iya juga ya, gue sebenarnya ada waktu. Sekian banyak menit udah terbuang karena gue nonton si Agus Halim. Sebenarnya gue bisa aja mengalokasikan waktu menit ini ke sesuatu yang lebih produktif lagi. Contoh beneran beraksi. Nah, itu kalian harus benar-benar mikir banget nih. Definisi nggak ada waktu tuh dari mana? Waktu ada. Apakah definisinya nggak ada energi, nggak ada mood? Nah, ini agak beda dikit nih. Kalau misalnya nggak ada mood, kalian harus berpikir hidup itu seperti apa. Karena banyak orang yang kagak suka dengan prinsip bahwa hidup itu kayak perang. Semua orang perang. Semua orang itu bertahan hidup. Survival skills. Kita itu manusia ini sekarang nih semua lagi bertahan hidup nih. Kalau misalnya konsepnya bertahan hidup, lu pikir deh. Mungkin gak sih orang nunggu mood untuk bertahan hidup? Nggak mungkin kan. Orang udah pasti gerak. Nah, kalau misalnya lu udah setuju bahwa bener bro, gue setuju ini adalah semuanya survival skills. Lanjut adalah lu bilang lu kagak ada energi. Nah, lu yang bilang kagak ada energi, lu harus hack diri lu kayak gimana. Itu kenapa habit-habit kecil yang orang-orang bilang, mana mungkin sih bisa kaya kalau misalnya lu bangun pagi, mana mungkin sih bisa kaya kalau misalnya lu mandi air dingin. Kebiasaan-kebiasaan orang kaya itu mah kagak penting. Lu kagak usah ngelihat itu dari kebiasaannya itu melakukan aktivitas apa. Lu harus mempunyai suatu kebiasaan, suatu rutinitas untuk membantu lu mencari momentum untuk lu dapat energi. Contohnya, kalau misalnya lu berasa lu mendadak energinya rendah banget, lu harus mikir bahwa gimana caranya lu nge-hack diri lu energinya tambah tinggi lagi. Lu harus antusias. Contoh yang gue berasa ngebantu banget diri gue pribadi sendiri adalah setiap kali bangun pagi, gue langsung ngeberesin tempat tidur. Itu nge-hack otak gue kayak seakan-akan gue orang yang produktif banget. Begitu bangun aja gue udah ngelakuin sesuatu yang produktif. Karena ngeberesin tempat tidur, gak ada yang marahin gue loh. Tapi gue ngelakuin itu karena gue tahu itu sebenarnya susah, bisa males banget, prokrastinasinya luar biasa. Tapi karena task yang sangat kecil, tidak signifikan ini gue langsung lakukan di pagi hari, gue berasa kayak, gue melakukan sesuatu yang produktif. Nah, apa tuh? Versi habit, rutinitas yang kalian pengen akuisisi untuk memastikan kalian tuh punya energi. Yang terakhir menurut gue yang semua 20-an pengen lah. Dimana menurut gue pada umumnya walaupun banyak banget kata-katanya ngomongin jenjang karir lah, ngomongin side hustle lah, ngomongin network. Ya apa sih sebenarnya? Ya mereka pengen mencari uang secepat mungkin kan. Tapi mereka mau mencari uang secepat mungkin ini kayak berasa kayak seakan-akan circle-nya nggak support, nggak punya pertemanan yang tepat, nggak punya waktu lagi buat networking. Satu yang simple dulu menurut gue, networking is overrated. Terkesan kayak nyerang orang tapi gue ngomong apa adanya. Networking bisa jadi performance saat lu itu udah punya barang. Menurut gue. Kenapa gitu? Karena lu akhirnya jadi magnet. Lu pikir deh, kalau misalnya barang lu jelek, lu networking ke sana, lu cerita bla 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 bla, mendadak kok susah ya closingnya ya? Kok nggak ada gunanya gue ketemu dia ya? Padahal orang itu udah hebat banget lu, tapi gue udah ketemu masih nggak ada fadahnya lagi. Nah itu networking yang menurut gue overrated. Networking yang performance, yang performanya tinggi adalah saat lu udah bener magnet banget, lu punya suatu produk, lu tahu lu punya kompetensi, lu punya keterampilan, akhirnya network itu datang. Nah itu networking menurut gue sehat dibandingkan networking yang bilang, oh gue udah ke event ini gak ketemu siapa-siapa gitu segala macam. Menurut gue itu semua overrated. Lu harus fokus ke diri lu sendiri. Nah saat lu fokus ke diri lu sendiri ini, lu harus berani untuk sendiri. Pas kemarin gue dengar beberapa orang 20-an ini, banyak yang komentar kayak takut dikatain lah, terkesan kayak seakan-akan ambis banget segala macam. Ngomong apa adanya, manusia itu makhluk sosial. Gue setuju, pasti gak enak banget ngerasain ini semua, gue paham. Tapi kita mikir deh ya secara objektif gitu. Ini lingkaran pertemanan lu, ya kan? Lu mau menuju lingkaran pertemanan yang bener-bener ekstrim banget pencapaiannya. Lu mau kesini kan, ada suatu gap. Pas lu keluar kesini, lu pikir lu punya teman. Temen yang lu sebelah sini, mungkin berasa kagak bisa relate lagi sama lu. Yang di sini, circle pertemanan network yang lu berasa itu bagus banget ini, juga berasa lu fadahnya apa? Karena belum nyampe. Jadi di sini, emang sudah seharusnya secara hukum alam, ini semua, di sini, titik tersebut, lu tuh lagi kesepian. Dan lu harus berani untuk jadi kesepian. Karena bikin lu tuh jadi fokus.
Karena kalau kagak ya lu kayak orang tol gitu, kayak iya deh gue balik lagi deh ke sini deh buat orang-orang tuh muji-muji gue lagi. Atau gue coba networking terus tapi mental. Lu harus di sini harus bisa berani untuk sendirian. Kasarnya makan sendirian, kerja sendirian, baca buku sendirian. Berani gak lu ngelakuin itu semua? Tapi gue ada tips buat kalian yang lagi di titik tersebut. Kalau misalkan kalian merasa kayak bener-bener sepi banget, coba deh cari temen yang menurut kalian itu bisa dibawa ke sini. Bareng-bareng nih, ngajak pertemanannya. Kebanyakan orang kayak berasa kayak seakan-akan, teman-teman gue semuanya gak bisa lah bro gitu loh. Tapi kalian juga gak berani sendirian kan? Kalau misalkan gak berani sendirian, ajak teman kalian yang tanda kutip, kalau misalkan kalian itu susah ngeliat ini horizontal, coba di vertikalin gitu kan. Banyak kan teman-teman kalian yang sekarang posisi di kalian kan, mau naik ke atas kan. Coba deh ajak siapa yang menurut kalian kayak, yuk coba yuk, kita sama-sama yuk, kita performanya lebih tinggi lagi yuk. Buat kita punya jenjang karir, kita punya network, kita punya keuangan lebih bagus lagi. Ya, kalian carilah teman-teman tersebut dan sama-sama bareng ke sana. Kalau misalkan gue bisa jadikan ke satu kata ya dari semua 20-20an yang gue bawa dan ngobrol sama gue ya. Gue rasa mereka itu suka yang namanya self-talk. Dan menurut gue sesuatu yang umum. Emang kita kan manusia di reportase katanya kita tuh lebih sering ngobrol sama diri sendiri dibandingkan sama orang luar. Di kesehariannya kita. Menurut gue itu oke lah. Tapi entah gimana caranya tuh self-talknya itu sesuatu yang kayak seakan-akan bikin kita itu malah gak bergerak dibandingkan bergerak. Karena ngomong apa adanya lah, kalau misalnya lu mau bandingin lu ke Mark Zuckerberg, ke Elon Musk, segala macam, lu harus mikir juga dong. Ya itu berarti lu tuh harus bener-bener bergerak. Waktu lu tuh bener-bener semuanya itu worth it semua gitu loh. Ya paling ekstrim ya Elon Musk lah, dia klaim kerja sampai 100-120 jam kerja per minggunya loh guys, Sabtu Minggu pun dia kerja. Dan dia pun masih jadi top player permainan Diablo. Lu bayangin seberapa gilanya nih orang gitu. Ekstrimnya bener-bener luar biasa. Lu kalau misalnya lu mau naik level ya lu juga harus kerja kerasnya ampun-ampun juga. Jadi di sana gue rasa entah gimana caranya orang-orang 20-an itu mempunyai self-talk, self-belief bahkan ya. Bahkan kepercayaan bahwa mereka tuh gak bisa. Ke diri sendiri ngomong bahwa lu gak bisa. Dan menurut gue itu sesuatu yang udah pasti ya. Kalau misalnya lu diri sendiri gak percaya, pasti gak ada yang percaya sama lu gitu kan. Gue rasa kalian pernah lihat kan suatu penemuan atau suatu video yang kasih tahu bahwa bunga kalau misalnya ditepuk tanganin, kasih tau kamu bisa, terus akhirnya malah berkembang luar biasa gitu kan. Tapi bunga yang kalau misalkan dikatain terus malah akhirnya layu gitu kan. Gue rasa kalian pernah denger lah ya hal-hal eksperimen seperti itu gitu. Dan ini pun masuk ke poinnya gue, useful but not true. Mungkin aja nggak bener loh, gue juga nggak tahu. Gue bukan scientist, tapi it's very useful. Karena ya sekali lagi, kalau misalkan lu tahu bahwa lu itu butuh ditepuk tangan sama diri sendiri, ya lu bakal tepuk tangan ke diri sendiri dong. Karena lu harus gerak terus. Dibandingkan lu ngatain diri lu sendiri, gue nggak bisa, gue nggak mampu, gue nggak ada waktu. Nggak mungkin terjadi itu semua kan. So menurut gue itu benar-benar sangat rasional gitu. Dan kalau misalkan kalian di sini ada yang benar-benar udah ke-trigger banget, oke bro, udah bro, nggak usah bacot lagi. Terus apa yang harus gue lakuin? Sekarang gue minta ke kalian tinggalin jejak digitalnya kalian. Stitch video ini pas kalian berasa kalian tuh udah sukses. Karena menurut gue sukses orang tuh beda-beda. Gue ada nanya ke beberapa dari mereka, apakah lu berasa lu happy ngelakuin ini semua? Ada yang bilang udah cukup happy sih. Kalau misalnya udah cukup happy, it's okay guys. Yang penting tuh aktivitas kalian tuh happy. Ada loh orang yang sukses di matanya kalian, tapi akhirnya malah kehidupannya hancur. Banyak if anything. Jadi jangan terkonteksan ke sukses yang bisa dilihat. Kalian harus bisa mencari sukses yang gak bisa dilihat. Dan sukses yang gak bisa dilihat, itu rasanya bener luar biasa banget. So itu adalah tantangan gue ke kalian. Tinggalin komen di bawah jejak digitalnya kalian. Habis itu Stitch video ini saat kalian itu berasa kalian itu udah merasakan sukses yang versinya kalian. Sukses yang gak bisa dilihat. So itu adalah beberapa konklusi besar terhadap podcast 20-20an yang gue undang ke gue punya obrolan di podcast Suara Berkelas. Jelasnya masih banyak banget perintilan-perintilan lainnya yang bisa gue sharing. Apakah kalian pengen lihat full podcastnya aja atau justru kalian pengen gue bikin part 2 dari ini? Coba komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.